Teman-teman dan ibu dosen, apa kabar kalian semua? Tentunya kabar kalian baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Friska Priscilia Tomhisa dengan NIM 2020-21399 kelas R3G Fakultas Hukum Universitas Patimura. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Laut dan Pengelolaan Wilayah Pesisir. Pada kesempatan video kali ini, kita diminta untuk mencari tahu mengapa sih negara Indonesia menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral, tetapi tidak secara terpadu. Teman semua, sebelum kita masuk dalam membahas tentang pengelolaan sektoral dan pengelolaan terpadu, saya mengulas sedikit tentang pengertian pengelolaan wilayah pesisir. Ya teman-teman, pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut. Pengelolaan sektoral dan pengelolaan terpadu. Perencanaan dan pengelolaan wilayah secara sektoral berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir atau suatu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, dapat menimbulkan konflik kepentingan antara sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pada wilayah pesisir yang sama. Pada umumnya kurang atau tidak mengindahkan dampaknya terhadap yang lain sehingga mematikan usaha sektor lain. Yang kedua, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu mengkoordinasikan dan mengarah berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan. Suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi pengumpulan dan analisa data, perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir selama ini dilakukan oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah pusat dan daerah ataupun sektor swasta. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 dan pasal 28A juga telah mengakui hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pertimbangan menurut Mahkamah Konstitusi untuk menghindari pengadilan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberi izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kisah dari penjelasan di atas, ada juga hal lain yang menjadi jawaban mengapa Indonesia memilih pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral. Jika atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi HP3, hak penguasaan perairan pesisir kepada swasta menurut konstitusi undang-undang, menurut Mahkamah hal ini potensial bahkan dapat dipastikan bagian terbesar wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai perseorangan atau perusahaan swasta dengan usaha pada tingkat modal dan teknologi tinggi. Tingkat pemberatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di kalangan nelayan yang menguntungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil akan semakin berkurang karena dipastikan pemanfaatan itu akan semakin terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat pemilik HP3. Dengan pemberian HP3 kepada swasta, maka tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam akan semakin berkurang karena kontrol terhadap HP3 menjadi di bawah penguasaan pemenang HP3. Pemberian HP3 juga
mengancam keberadaan hak-hak masyarakat regional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan kepulauan kecil, karena menurut konsepsi undang-undang masyarakat tradisional yang secara turun-temurun memiliki hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diberikan HP 3 dan dapat menerima ganti rugi atas pemberian HP 3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan musyawarah. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan kenapa sih Indonesia lebih memilih perencanaan secara sektoral. Itu karena satu, perencanaan sektoral lebih menitik beratkan pada unspital bukan pada keuangan. Yang kedua, ruang lingkup terdiri atas pertanian, industri, pertambangan, listrik, air, perdagangan, dan jasa keuangan dan perbankan. Ketiga, tidak melihat pada wilayah atau karakteristik wilayah diperbaiki. 4. Menggunakan asas diskonsentrasi. 5. Bertujuan untuk pembangunan daerah. 6. Tidak melihat dimensi kepentingan yang sangat penting. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.